Baiklah, selamat datang kembali di podcast Comika, di mana talent-talent satu manajemen nongkrong bareng. Dan dalam masa PSBB ya nongkrongnya masih seperti ini via Zoom. Hadir bersama dengan Anda adalah orang yang juga kelihatannya lagi satu ruangan sama saya, tapi kenapa bisa seperti itu ya, Awe? Halo. Satu ruangan. Sira, ntar dulu. Sira, ntar dulu ya. Saya lagi kerja. No, don't do that, no, you can't do that. Pengen tahu kalau itu Panjinya Milanya kayak apa? Ada Gamila juga, halo. Yang walaupun satu rumah, tapi kok backgroundnya beda. Ayo, terang glowing bener banget ya Mila. Iya, ini nggak tahu kecilinnya gimana. Gede. Makin terang. Mati. Oh, gak bisa dikecilin deh. Ada juga yang lagi matchingin rambut sama latarnya nih, David Nurbianto. Coba jelasin dulu rambut lu, Pit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini nggak ceritain gimana ya, ini warna rambut biasa. Mana ada mereknya Miranda. Beli di toko kosmetik cuman berapa? 10.000 ya? 10.000 kan itu. Miranda, Pit. Rontok rambut lentar. David, Hah? Apa? lo itu ya di set syutingnya KKI ya? Itu kan ya, setnya itu kan ya? Yang... Parah lu, yang mana yang KKI, yang mana parah lu? Bukan, itu setnya. Ya kan warna-warnanya begitu-begitu tuh. Oh iya, kalau KKI setnya backdropnya kartun-kartun juga, Pit. Bener. Ya, enggak, pertanyaannya adalah yang memancing lu untuk melakukan cat rambut dengan warna itu tuh apa? Lu habis ngelihat apa? Nggak ada. Itu tuh gue ngeliat adek gue ngewarnain Ngeliat apa? rambut. Terus gue kepengen. Aneh banget. Untung gue udah lewat masa-masa kayak gitu. Umur 40 kayak gitu-gitu aneh bener gue. Mau Ada coba yang Mas Panji. lagi ada di dunia video game. Itu apa sih ini ya? Sonic ya? Sonic dong, Green Hill Zone. Baru punya Tes tato. pertama. Nora. Kan ceritanya ngikutin. Pamer mulu. Udah lama, we. Udah Januari. Bar, Green Hill Zone tuh kayak perumahan di Cikarang gitu. Green Hill Oke. Zone. Nah, ini kita berlima hadir untuk ngomongin sebuah topik yang kayaknya setelah gue pikir-pikir, istilahnya tuh inevitable. Nggak terhindarkan kita akan ngomongin ini juga. Kirain setelah pikir-pikir nggak usah bikin deh acara ini, bubar aja enggak. Awe tuh paling gemes kayaknya kalau gue ngomong bahasa Inggris dah. Enggak, itu Thanos. Kan Thanos kan kita ngomong gitu kan? Oh iya bener. Bener. Itulah. Kita akan ngomongin soal komika perempuan. Tapi sebelum nyampe ke sana, mari kita ingat-ingat lagi cerita pengalaman hidup kita. Dalam hidup kita punya nggak perempuan-perempuan lucu dalam hidup kita? Siapa tuh? Misalkan temen, tante, Kalau dimatiin lebih asik. apa gitu. Ada nggak temen lucu dalam hidup? Sambil lu mikir, gue ngambil contoh ya. Iya. Tapi ini ntar jangan dianggap aneh. Tapi bener nih. Dulu waktu kami masih siaran di Radio Dondek FM Bandung, Gamila dan gue tuh kayak lawak sepaketan. Gamila dibilang versi perempuannya gue dibilang versi lakinya Gamila. Bercandanya banyak act out, mulutnya sampah, pecicilan, sama tuh. Kalau gue suka, gue nggak tahu Uus ya sebelum pada zaman itu, tapi dulu juga gue suka main T-Rex, Gamila juga lari-larian. Nah itu Gamila tuh salah satu manusia lucu dalam kehidupan gue. Terus siapa lagi ya? Ada Tante Vera namanya, tante gue. Itu. Kenapa ketawa lo, Pit? Lo kenapa ketawa, Pit? Nggak apa-apa. Kita kenapa? Enggak, lo kenapa ketawa? Nggak ada tuh, nggak mungkin. Pasti ada alasannya. Nggak, gue pikir Tante Vera tuh bukan tantenya Panji, tapi tante-tante lain gue pikir. Makanya gue ketawa. Ternyata Tante-tantean gitu ya. Ya, kayak ini ya, kayak tante-tante. Tanda kutip gitu ya, tanda-tanda. Iya. Kutip. Ternyata tantenya bener. Tapi emang biasa gitu, karena biasanya Tante Vera tuh pasangannya sama Om Bram. Biasanya sama Om Bram, ya bener Om Bram. Om Bram, Tante Vera, Om Anton gitu. Ngilang si Panji. Iya bener. dua orang hilang, dua orang. Satu rumah soalnya. Ya gue lanjutin ya. Jadi gue ceritanya tentang Tante Vera ini. Tante Vera ini dulu waktu dia masih muda itu suka banget lucu.
Beneran dari zaman SMA dia tuh Oh. ngelucu mulu gitu. Lu tahu banget ya, lu satu rumah sama Panji sih soalnya. Tahu gua. Iya, lu satu rumah sama Panji soalnya kan. Gila emang. Parah, Bener-bener gila. Tahu banget. Tahu banget soal Tante Vera lu tiba-tiba. Bener. Aduh. Kalau tapi kalau ngelanjutin pertanyaan Panji, gue lagi inget-inget temen gue siapa yang lucu di SMA. Kayaknya ada satu orang namanya Retno. Cuman gue sendiri tidak terlalu inget apa lucunya ya si anjing. Cuman Iya. itu dulu rame banget gitu lah yang emang Yang ngecengin heboh lah orang. ya. Heboh ngecengin orang yang nggak kayak cewek itu kan jaim ya. Ini nyablak aja kan. Oh nyablak, terus joget-joget gitu-gitu yang kayak dulu waktu zaman gue SMA tuh zamannya Nagin tuh tau nggak? Iya. Nagin. Ular. Itu ular film film Eropa itu kan Nagin gitu. Iya. Kok Eropa, weh? Nagin bukan Eropa, India Apa? dong. Film apa? India, Timur Nagin. Tengah ya, India Timur Tengah kan. Ya. Nah itu dia tuh kayak suka joget-joget gitulah. Nah kalau di keluarga gue sendiri, jadi nyokap gue itu dia bersaudara cewek itu ada 1, 2, 3, 4, 5 sama nyokap gue 5 bersaudara. Nah di antara 5 bersaudara itu 2 orang tuh lucu. 2 orang tuh lucu. Jadi emang yang ngeceng-ngecengin gitu-gitulah. Ini mungkin agak dark ya. Nggak tahu gimana. Kan gue ada beat soal nenek gue. Oh iya. Kayak yang dia ada Udah dengar tua. meninggal terus kayak oh, nenek kapan ya gitu dia pakai bahasa Sunda kan. Ada nenek Iraha gitu-gitu kan pakai bahasa Sunda. Nah, itu waktu itu tinggal lama tante gue yang lucu itu salah satunya gitu. Dan nama dia tuh pas nenek gue bilang, "Nek, si itu meninggal." gitu. Aduh, nenek kapan ya gitu. Dijawab, "Santai aja, nanti juga ada datang masanya." gitu-gitu. Jangan jadi kayak dijawabnya begitu gitu. Cuek aja gitu ya. Tante gue tuh agak begitu. Itu kalau gue sih. Kalau lo? Gua ada tetangga gue. Masuk lagi nih orang. Lucu kan? Emang. Tadi apa udah ceritain Mas Panji soal Tante Vera. Dia kan serumah sama lu. Gue tahu banget Tante Vera. Tar dulu. Kalau lu serumah sama gua, kenapa lampu lu nyala? Orang satu rumah mati lampunya tadi. Oh, mati lampu. Oh, mati lampu. Gensetnya Ternyata. beda. Iya. Anjir, daerah keren mati lampu juga ya. Nah, bukan karena daerahnya, tapi karena AC nyala semua di rumah, turun listriknya Oh, barusan turun. ngejegrek. Ya Ada yang Allah, nyetrika Mas kali, ada yang Panji, nyetrika. Lu artis, rumahnya ngejepret ya. Makanya gue setiap kali bikin begini-beginian nih, mesti dihitung nih, AC nyala berapa biji, matiin atu, mesti kayak gitu. Sorry, tadi sampai mana jadinya? Tadi gue cerita tentang Tante Vera. Iya, Gua bilang cerita gua Tante terus- Vera. Gue cerita tentang apa tante gue yang lucu. Nah sekarang David deh. David kalau lu siapa? Ada Karakter tetangga perempuan. gua. Siapa? Tetangga gua ada. Oh. Itu dia udah ibu-ibu. Sebenarnya sih dia seumuran ibu gua. Temen nongkrong ibu gua lah. Oh, Cuman sampai gokil. sekarang dia masih eksis. Jadi dia nih setiap ada yang hajatan dan nanggep dangdut atau OT organ tunggal, dia tuh selalu naik ke atas Ada panggung. Tar lu. Harus disingkat banget nih. Kenapa itu disingkat? Kita harus OT? tahu. Tahu. Kita Buat harus apa? tahu Lu bilang aja organ tunggal kenapa harus disingkat OT anjing? kenapa Emang- jadi harus Kalau orang kampung bilangnya OT, weh. OT. Ya nggak penting tapi udah nggak usah Ya itu. disingkat-singkat. Pokoknya setiap ada organ Ya pokoknya tunggal. jangan disingkat ya. Iya, nggak disingkat. Dede. Jangan disingkat, Jangan itu lu disingkat. singkat. JD. Iya, jadi setiap ada organ tunggal dia tuh inisiatif, nggak ada yang nyuruh, tapi inisiatif naik sendiri nyumbang lagu. Oh. Nah, Cuman sebenarnya suaranya pas-pasan gitu. Cuman dia lucu, jadi di pas intro dia ngomong, disapain iya. satu-satu tuh, misalkan Bang, Nanggap. buat Pak Mandor gitu. Iya, Bisa iya. kali Pak Mandor sawerannya ke sini sejuta bisa kali gitu. Iya. Jadi dibacain satu-satu sama dia. Itu lucu banget dan dia latah, we. Jadi kalau dia lagi nyanyi terus dikagetin sama tukang organ tunggalnya, dia ngeluarin kata-kata jorok. Misalkan Latahnya lagi ibu-ibu ya, latah ibu-ibu. iya, misalkan lagi nyanyi nih. Kalau ada makanan di meja, kontol gitu. untung anak gue nggak denger. Itu lucu banget tuh. Ya kenapa Lucu ibu-ibu banget. kalau latah selalu ngomong jorok ya?
Terus Nggak, tapi masalahnya kadang-kadang disambungin. gini. Weh, enggak, masalahnya disambungin sama dia kan. Kalau ada makanan di meja terus dikagetin nih. Kontol terus. Bang, masa di meja ada kontol gitu? Gitu. Disambungin sama dia. Lucu banget. Aduh. Masa lucu banget? Nih Mas Panji ada-ada aja deh. Lah, emang lucu gimana dong? Ya nggak banget lah. Lucu banget menurut aku. Bayangin nggak sih lu kita lagi di situ, habis itu dia latah sesuatu yang dia tidak sengaja, tapi kemudian dipatahin jadi lucu. Yang sekali dia. Itu Terus- nyanyinya di perumahan, Pit. Di kampung, we. Oh, di kampung. Oh, itu ada tuh di dekat panggungnya itu ada rumah, Pit. Ada rumah terus ada bapak-bapak lagi duduk telanjang di atas meja, langsung turun dia. Oh, nggak boleh ternyata gitu. Nggak boleh tuh. Mantau di meja nggak boleh. Beneran lagi duduk. Di piring. Duduknya di atas piring. Ngapain dia duduk di atas piring? Kan sekalinya disuguhin. Si Bari ada nggak perempuan lucu dalam hidupnya, Bar? Gua ada 2, satu guru fisika gue dulu, ibu-ibu, Bu Sulasih namanya. Ya kalau ngajar ngelucu lah di sekolah, bercanda-bercanda, ngeledekin, sama kalau satu lagi tetangga juga, mantan Bu RT. Wah, kan rumahnya di ujung, di paling dekat keluar gang. Jadi kayak kejadian yang baru nih kemarin, gua kan keluar nih. Motor gua kan ya nyentrik kan, maksudnya joknya tinggi gitu. Terus pas lagi pulang lagi, kebetulan ada si ibu itu bilang, Bari tadi temennya motornya nyentrik juga, sama antik ya. Terus bawa apa? Datang kemarin bawa apa aja tuh? Ah, bawa apa kan ditanya gitu kan? Enggak bawa apa-apa. Ah, kemarin bawa motor itu joknya tinggi banget. Udah begitu dong, maksudnya mau ngelucu gitu. Ah, apa sih? Iya, tante. Masuk, gue Apaan sih, Bang? Gue nggak ngerti, Bang. enggak emang ngomongnya begitu. Oh, Jadi gue baru masuk ditanyain gitu, temennya kemarin bawa apa? Oh, nggak bawa apa-apa. Ah, itu kemarin bawa motor. Hah? Oh, iya. maksudnya gitu. Ya. Gue bingung responnya gimana kemarin. Lo deliverynya kurang lo tadi. Terus penceritaan lo nggak bener, jadi gue bingung. Kalau ibunya mungkin lucu ya, ibunya deliverynya on point ya. Kalau Mila ada nggak perempuan lucu dalam hidupnya? Selain Ulfa. Emang kamu kenal sama Ulfa? Enggak. Ya kan dalam hidup gua. Oh iya benar juga sih. Teman, keluarga gitu, tante gitu atau siapa gitu. Siapa ya? Emang pada demen ngelucu-lucu sih, sepupu-sepupu juga, apa kakak-kakak sepupu, Oh iya atau benar tante, keluarga emang Minang. pada emang pada gitu kan kerjanya ngebodor. Yang Sunda-Sunda juga kerjanya ngelawak mulu kan, jadi kayak semuanya emang lucu gitu. Lucu lama-lama nyebelin gitu aja intinya. Kayak pelawak dong. Tadi gue belum sempat cerita soal Tante Vera. Tante Vera itu lucu karena kelakuannya itu aneh gitu. Maksudnya apa adanya. Kadang-kadang dia lupa terus jadi lucu. Kadang-kadang dia sotoy jadi lucu. Dia pernah kayak gini. Dia pergi ke sebuah supermarket grosiran, tau nggak? Yang depannya M, belakangnya O, Tengahnya akro. Nah dia pernah ke Jajan sana. kita. Dia berangkat nih sana sendirian. Rencananya itu cuma mau beli dikit karena emang nggak jauh dari rumahnya si Makro itu. Dia datang ke sana, terus dia mau beli apa? Gue lupa. Cuma mau beli 3-4 barang. Terus sampai sana, oh iya di rumah nggak ada beras, terus dia beli beras. Terus oh iya gue harusnya beli ini, sudah beli ini. Terus akhirnya belanjanya di troli nih. Belanja di troli, dia bayar. Pas dia ke parkiran dia baru inget dia ke Makro naik motor. Mau diapain belanjanya? Udah bawa karung beras, sudah bawa segala macam. Terus ada satu kejadian, dia lagi berduka, tante kami meninggal. Tante kami meninggal, terus udah gitu dia lagi nangis, dia nyetir nih, nangis, terus dia pakai ini kan kayak selendang gitu di sininya gitu. Terus dia lagi nangis, terus perempatan nggak dikasih jalan sama dia. Orang nggak dikasih jalan, jadi dia berhenti gitu, nggak lewat-lewat kan, bukan perempatan lampu merah gitu, jadi mesti motong. Terus belum, aduh nggak dikasih jalan. Guys, tiba-tiba dia di tengah-tengah nangis. Guys, lihat nih, gue punya ide. Terus dia buka jendela, terus selendangnya ditutup, dijadiin jilbab sama dia. Terus dia gini, terus semua mobil berhenti. Terus dia lewat, terus bilang, tuh kan, berhasil kayak gue. Habis itu nangis lagi. Gitu, aneh banget. Aneh banget. Lagi nangis, berhenti, mencoba untuk idenya berhasil, ketawa, terus nangis lagi. Aneh banget, Tante. Cepet banget perubahan emosinya ya. Iya, emang aneh banget itu. Nah, switch-nya.
Berarti kan gini ya, kesimpulan dari obrolan kita, sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, rasio antara laki dan perempuan yang lucu sebenarnya kan relatif sama ya. Maksud gue dalam kehidupan orang-orang lucu ya ada yang laki, ada yang perempuan. Nah, tapi ketika kita pindah ke pekerjaan stand up comedian, nggak usah ngomong di Indonesia, di luar negeri pun secara jumlah walaupun banyak ya, tapi lagi-lagi rasionya jauh juga. Nah, tanya ke Mila dulu. Emang kira-kira faktor utama yang menyebabkan itu kenapa, Mil? Kayaknya ini pertanyaan internasional deh. Dan ini udah satu joke tersendiri. Gimana maksudnya? Loh, jadi kayak pernah di Twitter gue lihat apa ya tweetnya ya. Cuman kayak pas ngelihat perempuannya dikit terus komentarnya tuh kayak oh ini ya rasanya jadi komika, jadi komedian, jadi komika perempuan gitu kayak. Kalau menurut gue intinya adalah sebenarnya itu sendiri udah satu joke tersendiri gitu kayak laki-laki mempertanyakan kenapa perempuan di dunia komika itu sedikit, di dunia stand up tuh sedikit gitu. Kalau gue tahu kecurigaan Panji yang pertama adalah perempuan gak suka ditolak. Tapi gue masih mau cari jawaban yang tepat, belum nemuin jawaban yang tepat untuk itu. Kayaknya sih bukan karena takut ditolak, karena perempuan setiap hari juga bahkan ke dirinya sendiri pun udah bangun pagi aja udah menerima penolakan gitu. Jadi kayaknya kalau Panji jawabnya waktu itu, pernah ya waktu itu ya Panji bilang bahwa perempuan tuh mungkin dikit di stand up comedy karena perempuan tuh takut ditolak. Gue rasa sih bukan itu, karena jujur aja kebanyakan pekerjaan juga kebanyakan laki-laki gitu. Kayak kalau mau ngomongin dari segi profesi gitu. Jadi gue sendiri nggak tahu jawaban tepatnya untuk itu apa. Cuman menurut gue itu sendiri juga udah satu bentuk hal yang mungkin nggak bisa dinilai dari gender gitu loh. Ada kaitannya mungkin juga dengan, kalau gue ngelihatnya nih kenapa kayak beberapa kemarin aja yang openernya Panji tuh pada kerjanya telanjang dadaan gitu foto-fotonya. Kayaknya itu mungkin ada hubungannya juga dengan mampu menelanjangi diri gitu. Banyak dari kalau gue ngelihatnya nggak semua orang sanggup untuk menerima risihnya rasanya ditelanjangi gitu. Kalau menurut gue kayak misalnya dibandingkan dengan nyanyi gitu ya misalnya nggak terlalu banyak yang harus dibuka gitu sebenarnya, walaupun kita lihat penyanyi pop katakanlah di barat gitu intinya nyanyi rata-rata sih pakai baju renang gitu kayak telanjang malah, tapi intinya memang art itu pada umumnya kan memang harus menelanjangi diri dengan entah kejujuran atau apa, tapi rasa telanjangnya itu gede banget kayaknya kalau stand up gitu. Dan kalau gue mencurigai kayaknya di situ deh, belum semuanya yang cukup nyaman, apalagi di mungkin di negara-negara yang aurat atau keterbukaan itu kaitannya erat sekali gitu. Kebayang nggak sih maksud gue? Mungkin gue jelasinnya kurang jelas ya, tapi intinya itu kayak untuk terbuka itu secara literal maupun secara harafiah maupun secara harafiah maupun secara tersirat ataupun tersurat itu semua sama-sama kayak ada beratnya yang bobot yang mungkin nggak semua orang mau terjun ke situnya gitu. Karena kalau dipikir-pikir kalau ngomongin ngasih lihat titit emang cowok paling biasa tuh bercanda ngasih lihat titit kayak contohnya. Tapi kan pasti ada pressure juga kan. Gimana kayak lingkungannya akan lebih mendukung dibanding kalau perempuan melakukan hal itu gitu. Iya, benar, setuju. Ada kaitannya dengan itu. Gini aja, kalau ada di tongkrongan tiba-tiba cowok keluarin tititnya juga dianggap lucu. Kalau cewek tiba-tiba buka celana kagak dianggap lucu. Ya, itu mungkin salah satu gambaran ya. Gue pengen tanya. Tapi kalau misalkan cewek buka celana terus di depan cewek-cewek juga, itu kan mungkin karena gini, gue ngeliat gini, ya gue ada beberapa kenalan cewek apa segala macam gitu atau mantan gue gitu ya, yang kayak temen-temennya tuh ada yang bilang dia tuh emang lucu, gokil gitulah. Gokil. Maksudnya kayak auto ngakak ya, we ya. Iya, ini paling rame lah kalau ada dia gitu. Ger abis. Tapi bener. Kayaknya di gengannya cewek-cewek ini. Jadi kayaknya si cewek ini memang gua akan lucu, akan kocak
di depan teman-teman Lihat gue audiensnya, gitu. iya. Yang dia lihat nyamannya audiensnya. ya. Karena Betul, ya mungkin maka itu karena memang ada rasa ketertelanjangan itu kalau menurut gue sih. Jadi karena kalau asing gitu, kalau orang asing kayak orang belum deket apa gue nggak langsung bilang itu penyebabnya ya. Cuman ada perasaan itu. Jadi gue juga kayak waktu itu kan Awe kan pernah bilang gue tuh malas kalau yang nonton teman-teman itu lagi, gue tuh pengennya audiens baru. Gue lama banget untuk bisa memahami apa yang Awe maksud gitu. Tapi gue sekarang udah mulai ngerti. Tapi gue ada masanya di mana yang gue cari itu bukan orang baru, justru orang-orang yang gue tahu nih orang pasti ketawa, jadi gue justru nyaman gitu, ada rasa nyaman di situ. Iya. Ini nyambung nih sama cerita gue. Gue pernah di Suca tuh dapet anak didik cewek, komika cewek. Dan memang mungkin lebih ke masalah keresahan yang sebenarnya resah yang banget buat dia, yang sebenarnya bisa relate ke penonton tuh dia tuh justru nggak nyaman. Jadi dia tuh justru nggak nyaman ngomonginnya. Justru itu menurut gue itu lucu banget dibanding dia cari materi yang menurut gue jauh dari apa yang dialamin sama dirinya. Nah ketika gue suruh milih, ini kalau menurut gue lebih lucu lu ngomongin diri lu nih, lu gimana hubungan lu sama suami lu, itu lucu banget dan bahkan bisa dikembangin kemana-mana gitu. Dan terus dia lebih milih dia ngomongin soal kerjaannya, katanya iya sih bang ini lebih lucu tapi kayaknya gue belum ini deh, belum damai deh, maksudnya belum bisa ngebawain itu. Mungkin karena itu kali ya. Mungkin juga fenomena yang kayak terjadi di Indonesia akhirnya jauh lebih banyak secara kuantitas komedian perempuan itu pakai hijab gitu, karena ada rasa kemerdekaan tersendiri bahwa lo ya gue nggak beneran telanjang kan gitu. Gue tertutup kan daripada ngomongin hal-hal yang mungkin vulgar, mungkin jatuhnya terbuka. Makanya juga ujung-ujungnya biasanya kalau gue merhatiin kadang kalau nggak main aman sekalian atau mungkin justru malah kayak ngomongnya tuh vulgar sekalian gitu, kayak orang justru malah jadi teralih perhatiannya dari sebenarnya yang mau dia omongin apa gitu. Tapi ya itu kalau menurut gue salah satunya kendalanya adalah kayak ya grogi ya apa ya, kayak nggak nyaman aja gitu untuk bisa membuka diri setelanjang itu gitu. Ya, sebenarnya tadi ada poin yang menarik dari yang Mila bilang ya, fakta bahwa di Indonesia itu jumlah komika perempuan yang berhijab itu ekstrim banget jauhnya. Gue tuh sempat mikir kayaknya karena dengan kondisi mereka berhijab, matahinnya, ngasih patahannya itu jadi lebih mudah gitu. Jadi kalau misalkan dia berhijab kan ada kayak kesan tersendiri. Kemudian kalau dia keluar dikit dari itu, jadinya patahnya tuh jadi cepat gitu. Juga rasa kebal dari yang kayak orang jadi nggak bisa berani macam-macam sama gue juga nih kalau misalnya gue udah dengan secara visual tampil lebih tertutup gitu. Kayak kan udah gue bilang kan di awal bahwa ini adalah ada kaitannya dengan menelanjangi diri di atas panggung gitu. Tapi kalau misalnya gue pakai pakaian yang lebih tertutup mungkin ada rasa kebal gitu. Karena orang juga mungkin jadi persepsinya adalah ada beberapa komika perempuan yang secara traumatis masih sampai sekarang masih belum bisa sembuh, dideketin sama laki-laki dengan cara-cara yang kayaknya vulgar gitu, dideketin secara yang dia nggak mau gitu, menarik perhatian yang tidak diinginkan gitu loh. Kebayang nggak? Ya. Kalau misalnya ada perempuan biasa aja gitu berpakaiannya, kemudian naik ke atas panggung, dia nggak buka ruang untuk cowok deketin dia. Tapi kalau misalnya dia pakai hijab, mungkin orang rada nahan dikit gitu kali ya. Bisa jadi. Enggak, itu aja udah yang pakai hijab aja ada gitu yang dideketin secara yang dia tidak inginkan gitu. Kebayang gimana nggak pakai gitu. Nah, ini mungkin nyambungnya ke masalah persepsi ya setiap orang beda-beda, tapi masalah persepsi secara umum mungkin kalau gue bisa mewakili seluruhnya, tapi nggak mungkin terwakilkan semuanya, pendapat orang setiap orang kan beda-beda. Nah, ini sekarang mau nyambungin ke Awe nih karena dia pernah menjabat jadi presiden 2 tahun. Oh, kirain karena dia pernah mendekati perempuan secara tidak senonoh. Itu dari pengalaman lu jadi presiden, faktor resiko seorang perempuan jadi komika tuh sering jadi alasan nggak sih? Kayak misalnya, ya kalau misalnya kita keluar gitu ya, misalnya kita cowok-cowok keluar, mungkin karena cowok lebih ke predatornya ya, kita tuh nggak dapat resiko-resiko seperti yang perempuan alamin, dan ya gimana ya, kita mau menampilkan itu sebagai sebuah alasan, nggak mungkin juga. Atau menurut Awe, setelah dari pengalaman Awe ngelihat
dari cerita-cerita yang gue dapat sih, curhat-curhat yang gue dapat, ada faktor lain sebenarnya yang membuat perempuan agak lebih sulit untuk bisa menjadi komika gitu. Ya, kalau gue lihat, kalau menurut gue ya, teori gembel gue adalah si cewek-cewek itu kan untuk di luaran ya. Ini kita nggak ngomongin di gengannya dia, di teman-temannya dia sama cewek gitu ya, misalkan ya, yang emang teman dekat gitu. Di luaran itu ya cewek akan lebih banyak pengen terlihat oke gitu. Ada jaga image-nya apa segala macam gitu loh. Nah, dalam hal apapun gitu. Nah, itu yang menurut gue akhirnya mungkin agak menghambat di komedi gitu. Kayak misalkan kalau lagi stand up gitu. Gue pernah lihat nih ada cewek satu gitu ya, dia ya manis orangnya gitu. Terus dia naik atas panggung, terus dia stand up dan nggak dapat dari awal tuh nggak dapat gitu, nggak dapat ketawa lah sama sekali gitu. Nah, maksudnya dia ngerasa kayak yang ini yang gue tangkap ya, dia ngerasa kayak anjir berat banget ya gue jadi dilihat orang tidak oke gitu. Nah, mungkin itu yang menimbulkan kekapokan sendiri gitu yang jauh lebih mendalam dibandingkan cowok gitu. Kalau gue sih ngelihatnya kayak gitu ya Mas Panji, kayak ya perempuan lebih ngejaga image-nya aja kayaknya sih kalau dari gue gitu ya. Karena kalau misalkan soal lucu-lucuan, ya itu tadi gue sering denger tuh kayak di gengan siapa, si ini nih paling ini gitu. Tapi kalau di luar itu kita nggak ngelihat itu karena emang dia mungkin tidak mau memperlihatkan itu ke semua orang lah. Entah dia nggak mau terlihat bego, nggak mau, maksudnya dia bisa bego-begoan nih, tapi dia nggak mau memperlihatkan bego-begoannya itu di depan orang banyak, misalkan seperti itu. Kalau menurut gue sih lebih ke arah situ ya. Kayak tadi Mila tadi ngomong gitu kayak dia nggak mau ngerasa ditelanjangi gitu. Tapi kalau dinyanyi juga kayak Beyonce apa di panggung ya bikini-bikinian aja gitu. Nah menurut gue ininya adalah karena dia ngerasa keren di situ gitu. Oke, di panggung begitu tuh ya oke gitu. Jadi ya dia nggak ada masalah karena orang akan bilang anjir keren banget nih gitu. Kayak itunya sih kayaknya yang agak sulit untuk cewek nerima bahwa gua nggak oke gitu dalam satu dalam satu hal. Sedangkan kita tahu stand up itu kita semua yang memulai stand up itu nggak lucunya tuh lumayan lama gitu, kayak naik panggung nggak lucu gitu-gitu. Jadinya beda banget soalnya. Gue juga waktu di awal-awal bahkan mungkin karena berangkat dari pengalaman naik panggungnya memang bukan pengalaman naik panggung pertamanya adalah nyanyi dalam hidup gue. Jadi memang gue ngawalinnya dengan koreografi. Lu tadi ngomong Beyonce, gue jadi ingat. Gue juga kan gue bilang ya ke Mas Panji juga waktu itu, latihan gue tuh sebetulnya bukan latihan inti materinya apa, tapi kalau gue di sana lebih kayak ada koreografinya gitu. Dengan itu gue merasa agak pede. Gue juga ingat tuh zaman waktu gue kuliah ada namanya Susanjo, teman gue tuh paling lucu. Wah semua orang tahu dia paling lucu, tapi giliran dia disuruh melakukan hal-hal yang lebih besar gitu, skala penonton, ada penontonnya atau apa, dia nggak mau, dia langsung menarik diri. Gue ngerti juga itu mungkin karena gue dulu nggak ngerti sampai mungkin baru sekarang gue ngerti kenapa dia bisa nggak pede gitu, karena memang ada pressure tersendiri yang ada yang kayak nggak tahu ya kalau di pemikiran orang lain, tapi kalau untuk orang Sunda aja misalnya nih ya, lebih baik dibilang apa ya, waktu itu gue sama Ellison pernah menemukan bahwa orang perempuan Sunda itu lebih baik dibilang nggak pinter deh daripada dibilang nggak cantik. Masuk kakak nggak? Lebih baik dibilang nggak pinter. Jadi pengen kelihatan lebih baik gue dianggap cantik daripada atau gimana sih? Iya. Jadi penghinaan terbesar itu bukan menghina lu bego, tapi lu jelek gitu. Itu lebih baper. Lebih baper orang kami perempuan Sunda tuh lebih baper kalau dibilang nggak cantik. Ingat soalnya nyokap gue pernah gue di grup keluarga, gue kasih lihat nih mah tahun lalu mau mukanya bengkak, langsung tersinggung parah. Ya, mungkin kalau gue nambahin dikit Mas Panji, jadi gini, sebenarnya gue yakin di luar sana tuh banyak cewek-cewek yang bisa berstand up dan lucu tuh banyak. Iya, lu mesti ikut di Zoom stand upers perempuan. Nah, tapi kita sama-sama tahu bahwa
menjadi stand up comedian itu butuh proses. Maksudnya gini, gue ngerasa gue lucu setongkrongan di SMA gitu. Tapi saat gue naik ke panggung stand up, ada banyak hal yang mesti gue pelajari dari nol. Bahwa anjir ternyata nggak lucu ya, ternyata jokesnya nggak bisa dibawain begini. Itu belajar lagi dan nggak lucu lagi. Nah, cewek-cewek yang lucu ini mungkin lucu, tapi mungkin dia begitu naik sekali terus feedbacknya langsung ya. Kalau stand up feedbacknya anjir gue nggak oke di sini, jadi kayak mungkin ya kayak gue nggak mau kelihatan nggak oke, mungkin ya gue nggak tahu, tapi maksudnya rasa itunya, jadi kayaknya sih gitu. Soalnya kalau dibilang nggak lucu juga ya itu gue bilang, gue banyak denger tapi ini lucu gokil gitulah sama teman-temannya. Jadi kan kalau kalau menurut gue perlu ada rasa di accept dulu gitu, diterima dulu. Orang tuh nggak banyak yang tahu bahwa perempuan-perempuan lucu itu kerja keras untuk diterima aja dulu gitu. Kayak misalnya tahu Sinyorita nggak? Ya, siapa tuh? Sinyorita. Sinyorita, iya. Sinyo tuh dulu angkatan gue, angkatan 99 broadcast. Dia tuh emang kita semua menyaksikan bahwa dia emang kerja untuk diterima aja gitu. Dia nggak ada matinya, dia nggak ada putus-putusnya. Gue udah tahu bakal kalau misalnya nanti dia jadi artis suatu saat, ya karena dia emang masuk ke semua golongan dan dia nggak ada matinya untuk membuat dirinya diterima di semua golongan yang ada waktu itu ya di kampus gitu. Dan nggak semua orang punya mental untuk tebel muka untuk itu gitu. Ya. Kayak misalnya di tongkrongan Zoom ini nih, stand up Indo perempuan nih, stand up Indowati nih. Ya gue bisa bebas aja gitu, gue buka baju terus nunjukin bulu ketek gue apa gitu, dan audience gue lu pasti lucu deh, gue udah yakin lu pasti semua pada ketawa. Bisa kayak gitu, tapi kalau misalnya mix audience kayak gimana responnya, nah itu nggak semua mau ngelewatin itu gitu. Dan yang kayak Awe bilang tuh tadi, ya lo harus ngelewatin itu dulu kan untuk menerima bahwa ya joke lo diterima di sebesar mungkin audiensnya gitu kan. Ya, sekarang gue mau nanya ke Bari karena Bari harusnya tahu juga karena dia juga banyak mondar-mandir di open mic. Iya. Kirain banyak mendekati perempuan-perempuan secara tidak senonoh. Semua aja tadi Awe juga Semua digituin. juga dituduh begitu. Nah gini nih, apa jangan-jangan ya yang kita nggak sadar atau mungkin sadar bahwa laki-laki dibanding perempuan lebih berat perempuan emang untuk bisa jadi stand up comedian, sehingga pada akhirnya nanti menentukan kenapa jumlahnya dikit, karena penilaian yang mesti diatasi sama perempuan tuh banyak banget. Pertama ketika perempuan naik atas panggung, yang dia lawan nih cowok nonton, betul, apaan sih nih cewek, satu. Terus yang juga mesti diatasi adalah cara pandang cowok yang bilang misalnya ya, yang ada di masyarakat, pasti nggak lucu nih gitu, misalnya. Belum lagi ntar anggapan yang ada di masyarakat, kenapa sih perempuan jam 9:30 malam masih ada di luar rumah, misalnya. Jadi karena dia perempuan dan perempuan Indonesia, sehingga halawan dia untuk bisa berkarir jadi lebih jadi banyak. Ini faktor budaya gitu. Betul. Apalagi adat ketimuran kan, kita menganggapnya. Enggak Bar, enggak adat timur, adat barat juga, mereka struggling, enggak. Iya, tapi kalau masalah timur. Kalau masalah yang tadi Mas Panji bilang kan yang soal jam 10 pulang itu kan ya di sini kan begitu kan, orang menganggap negatif perempuan pulang malam gitu. Masih. Iya, dan kalau di barat juga masih lebih ngeri lagi kan, pulang malam diikutin stranger, di stalking gitu-gitu kan. Ya, tapi poinnya sih kan sebenarnya bukan di situ. Poinnya adalah emang untuk perempuan jadi lebih susah. Jadi karena ini dunianya laki-laki, dan bukan cuma stand up ya, dunia ini emang rada nggak berimbang untuk perempuan gitu. Makanya gue bilang perempuan bangun pagi aja udah mengalami penolakan, jangan ngomongin penolakan di panggung, dia sendiri aja gue udah kayak anjir, gue baru hidup aja udah ditolak gitu, udah nggak valid karena gue perempuan gitu. Ya coba. Ya kalau di komunitas yang sering gue lihat sih ya memang perempuan-perempuan yang sampai saat ini masih aktif ya memang orang yang berhasil gitu melawan itu semua kan. Nggak peduli diomongin soal pulang malam, nggak peduli soal dia pertama kali naik panggung ngomongnya ngelantur, ngomongnya ngaco, itu nggak peduli. Biasanya di masa bodo amatin, yang kayak gitunya dikuatin. Dulu di Bekasi sempat ada 2 orang cewek, mereka ini barengan, jadi emang temenan di luar, terus datang ke open mic Bekasi, awalnya nonton, lalu lama-lama nyoba terus rutin, tapi akhirnya itu anak SMA kalau nggak salah dulu. Dua orang. Tahu nggak nih? Wah. Atau cepat hilang ya? Nggak cepet
lumayan lama gabung di stand up Bekasi, setahunan ada. Cuman ya memang fokusnya kayaknya di stand up-nya itu ya memang bukan untuk berkomedi benar-benar berkarir di stand up, cuman kayak mungkin nyari teman baru, nongkrong, jadi ikut nongkrong setahun, cuman ya lama-lama ya hilang aja, tapi rutin naik panggungnya. Dan ya itu awal-awal sih memang kayak yang malu naik semenit 2 menit. Aduh, udah malu gitu. Terus tapi ya lama-lama Hamil. biasa. Aduh. Kenapa hamil dong? Ya, Nah, itu ini tapi gini, sekarang kita balik nih, mumpung ada Mila juga ya. Sekarang kita balik deh. Maksudnya ini kan kita ngomongin dari apa yang harus dihadapi cewek kalau dia mau jadi stand up comedian gitu kan. Nah, mungkin pertanyaan gue adalah gini. Apakah memang stand up comedian itu adalah sesuatu hal yang diinginkan perempuan, itu loh maksud gue. Jadi apakah itu adalah jangan-jangan maksudnya karena kenapa dikit juga karena memang pada nggak mau aja gitu. Iya, karena banyak perempuan juga kayaknya nggak keren deh jadi stand up comedian cewek gitu. Maksud gue gitu kan bisa aja kan. Iya, gue bisa jawab itu. Jawabannya enggak. Gue tahu banyak banget perempuan yang udah kayak menunjukkan indikasi bahwa gemes gitu, dia tuh juga bisa gitu. Dia juga lucu gitu, dan dia ada kayak punya bukan follower ya mungkin, tapi bisa kayak bisa ada yang ngedukung dia, bilang bahwa emang dia lucu juga gitu. Jadi kayak entah keluarganya, entah temannya, jadi kayak biasanya orang yang tahu dia lucu sebenarnya banyak, perempuan yang tahu dia lucu banyak, dan perempuan yang pengen bisa sukses jadi stand up comedian sebetulnya banyak gitu. Cuman ya itu kendalanya untuk tiap orang beda-beda. Cuman kalau menurut gue memang secara umum kalau mau bilang kenyataan ya, gue udah berapa kali juga bilang bahwa memang sebenarnya akan lebih nyaman bahwa kalau emang suasana apa nih namanya ya, open mic di Indonesia lah gitu, lebih kondusif aja gitu. Pertama kayak misalnya ya soal pada kenyataannya memang soal jam iya. Terus yang kedua kayak misalnya soal asap rokok gitu, kayak mau nggak bisa dipungkirin emang itu udah benar-benar kendala banget, apalagi kalau buat gue pribadi ya. Tapi memang itu yang kita share gitu di antara beberapa komik perempuan yang gue tahu, emang itu satu faktornya. Apalagi ya setiap orang punya kendala beda-beda. Kayak kalau gue, seandainya gue mungkin masih single ya gue bisa-bisa aja gitu ya. Cuman yang single pun kadang-kadang belum tentu juga bisa, karena ya mungkin jauh, dan mungkin ya itu kendaraan dan sebagainya. Oke, ini sebenarnya kita udah mulai keluar sih dari waktu kita, dan gue akan nyampe ke pertanyaan terakhir, yaitu stand up comedian perempuan favorit lo. Jadi disiap-siapin aja. Gue mulai dari David nanti. Tapi sebelumnya mau coba untuk dapat pendapatnya Mila. Kalau dibutuhkan affirmative action, kira-kira apa aja? Tadi kan sempat disebutin open mic yang lebih dini misalnya, yang tidak terlalu larut malam, itu satu. Yang kedua, open mic yang bebas asap rokok, itu lebih membantu. Affirmative action itu berarti adalah tindakan-tindakan yang kita lakukan secara sadar untuk membantu bikin suasananya jadi lebih imbang untuk orang yang dalam hal ini tersisihkan atau termarginalkan. Abis Mila jawab, abis itu ntar yang lain ditanyain soal komedian favoritnya. Apalagi Mila? Gak ada sih. Gue risih sih dengan dengerinnya aja, aneh banget kayak sisi yang kaum termarginal kan apaan, kayak manja banget gitu, kayak harus digituin. Tapi intinya sih memang kalau gue ngeliat dari awal banget ya, sebenarnya nggak ada diskriminasi, nggak ada orang yang pasti kalau perempuan nggak lucu deh, nggak kalaupun ada suaranya juga nggak keras gitu. Cuman memang kalau gue pribadi sih lebih kayak ya itu asap rokok sama jam aja. Kalau yang ini ya pada kenyataan yang sekarang sedang berlangsung di stand up scene di Indonesia sih. Berarti di luar itu sebenarnya ini relatif playing field yang seimbang. Jadi ya artinya apa yang jadi kesulitan cowok atau apa yang jadi kesulitan perempuan tadi ya sebenarnya kesulitan laki-laki juga. Nah, ini gimana bisa nembus aja si kesulitan tadi. Nah, mungkin kalian sorry mau nambahin, mungkin kalian laki-laki nggak tahu, kalian, gue pengen tanya deh, kalau laki-laki tuh ada pemikiran gini nggak? Maksud gue gini, gue sebagai perempuan kalau duduk di kursi penonton
itu emang kayak akan menunggu banget. Gimana sih maksudnya? Kalau yang naik panggung laki-laki itu kayak nungguin banget gitu. Tapi gini nih, jadi ya, lu ada lu ada nggak sih ketakutan kalau yang nonton perempuan gitu? Enggak, Lu ada ketakutan nggak sih kalau yang nonton laki-laki? Lebih takut mana? sama aja. Sama aja. Nah kalau perempuan itu mungkin gini kan, kalau yang nonton sesama perempuan lebih nyaman. Kalau yang nontonnya laki-laki ada takut, nah ini takut nggak didemenin aja gitu. Nah, ya itu faktor berarti itu mungkin culture juga. Mungkin Tapi kan ya gitu. untuk bisa jadi stand up comedian itu adalah salah satu kendala yang mesti dihajar. Nah, itu adalah kendala yang nggak dirasain itu kendala laki-laki. itu pribadi, iya makanya Ya, kendala itu perempuan. kepribadian masing-masing. Oke, kalau gitu mari kita tutup dengan stand up comedian perempuan favorit masing-masing, David Nurbianto. Indonesia ya? Oke. Iya. Pokoknya Panji harus jawab Gamil Arif ya. Sebelum itu sebenarnya ada satu teori yang mungkin bisa gue sharing karena gue mentor juga di beberapa kompetisi gitu bareng sama Awe. Kayaknya ini untuk apa aja tuh? Satu. Lo jangan bawa gua dong. Lo tadi udah bilang beberapa kompetisi terus bawa gua anjing. Lo aja yang beberapa kompetisi. Dua-dua Pak. Maksudnya sepenglihatan gue gitu untuk memulai memang perempuan untuk memulai stand up itu memang beratnya minta ampun. Tapi penerimaan penonton terhadap perempuan ini itu sebenarnya lebih mudah dibanding komika laki-laki baru gitu. Iya. Kayak ini gue tambahin dikit. Ya materinya tuh perempuan tuh nggak perlu berat-berat. Tapi sekedar lucu patahan yang nggak terlalu patah itu bisa gampang diterima sama penonton dibanding laki-laki yang baru memulai dengan apa yang dia lakukan gitu. Karena kita ngedukung banget sebenarnya. Makanya kalau ada cewek naik ke panggung terus dia nggak lucu itu kayaknya rasanya lebih ngilu daripada yang kayak yang lain. Yang cowok tuh kita ya gitu bisa kita kayak apa sih ya gitu. Cewek tuh kita aduh nggak lucu lagi gitu kayak kita nggak jadi kayak siapa? Dia enak sama dia maksudnya? Siapa yang kayak gitu lo lihat stand up kayak gitu? Ada lah banyak lah maksudnya yang kan banyak yang open mic tuh kan banyak cewek-cewek sebenarnya. Cuma ya gitu jadinya akhirnya dia karena mungkin nggak ngerasa kurang, akhirnya dia berhenti gitu sebenarnya sih. Jadi gitu. Ini contoh aja kayak komika Monday Market aja, Mas Panji kan selalu berusaha masukin cewek di tiap minggunya. Tapi kita sama-sama tahu berapa minggu udah habis. Kayak ini siapa lagi nih gitu. Jadi ini tuh sebenarnya kita butuh banyak komika cewek. Nah makanya kalau tadi Gamila bilang banyak yang pengen jadi komika, nah ini yang cewek-cewek yang denger ini yang memang pengen jadi komika, yuk datang hubungi David. David bersedia untuk latih kalian sampai kalian jago. Terbuka tangannya David tuh beneran. Baiknya minta ampun. Dia seperti dibilang dia telah mentor di berbagai kompetisi. Bisa aja lu. Oke. Ayo nih kita gak kelar-kelar nih. Gila lama bener nih. Ya, gue jawab. David apa? Favorit gue adalah Musdalifah. Karena pilih Musdalifah. Dia tuh bisa mainin berbagai macam materi. Mau di TV, dia bawain TV friendly bisa. Begitu di off-air, dia manfaatin kesempatan off-air dengan ngeluarin materi-materi yang gila menurut gue. Jadi di TV di off-air juga dia manfaatkan kesempatan itu untuk ngeluarin materi yang nggak bisa keluar di TV. Dan dua-duanya menurut gue. Oke. Bari? Gue mau bilang Musdalifah tapi udah. Berarti gue ganti jadi Boah. Boah tuh juga apa ya? Dia kan hidungnya kayak lope. Enggak juga sih. Kalau dibalik nih. Kayak lope. Ya Boah tuh dia kan menampilkan ya kepolosan dia kan yang dia orang bocah kampung kayak apa. Tapi makin kesini ya kalau yang ngikutin Boah dari lama makin kesini tuh dia tuh kayak ngebantah apa yang udah dia pupuk bertahun-tahun dulu. Yang bocah kampung, sekarang seenaknya kalau ngomong. Nah, itu yang bikin kayak anjir nih orang bisa begini sekarang gitu. Dulu kan diem, pemalu, materinya tuh kayak yang polos-polos, bego. Sekarang sembarangan banget. Yang paling pecah kan yang di Monday Market itu yang lagi naik, tahu-tahu nge-riffing koko kan. Vivo berapa sekarang gitu kan. Wah, gede banget. Karena penampilan dia tuh tidak seperti orang yang bisa ngomong begitu sebenarnya. Iya. Itu kalau gue Boah sekarang. Oke. Awe? Gue sebenarnya mau jawab Boah ya.
Tapi karena Bari Boah, gue Boah. Jadi Boah itu jadi gini, ini tapi gue penjelasannya agak berbeda sama Bari. Menurut gue Boah itu dia orang kampung lah ibaratnya, tapi emang dia jalan pikirannya tuh kritis gitu. Jadi kalau dibilang dia awalnya kelihatan blow on tuh menurut gue sebenarnya enggak, karena materi dia yang awal-awal kalau lu bedah ya, itu tuh kayak nggak ada punchline-nya. Kayak dia cuma ngeluhin sesuatu doang gitu. Kayak nama bapaknya beda antara akte dan apa tuh, dan KTP. Ya kan? Jadi asal ini mesti ngurus, cuma ngeluh. Jadi cuma emang apa yang dia rasain. Gara-gara bapak gue beda namanya, gue jadi mesti ngurusin surat mulu gini-gini. Nggak, kalau lu dengerin tuh kayak nggak ada ditaruh punchline patah atau apa tuh, kayak nggak ada. Dia hanya keluhan aja gitu. Dan banyak nih kayak dia cerita soal sekolahnya bayaran naik mulu gitu, tapi colokan aja nggak ada. Kalau kita ngomong kayak gitu di mana punchline-nya? Tapi saat dia dibawain sama dia, itu jadi sebuah keluhan yang lucu. Jadi itu sih yang kalau gue suka banget dari Boah. Oke, Mila sekarang. Internet gue jelek banget koneksinya, jadi gue nggak dengar tadi semua yang awal ngomongin. Iya sama Mil sebenarnya aku juga. Pantes gak ada responnya tadi. maaf. Ayolah, Mila siapa Mila? Aureli dong. Aureli. Bisa bikin Mas Panji aktif selama bulan Ramadan. Ya Allah ya Robby, kena lagi, gue kena lagi. Situ arahnya. Kemarin mikrofon udah, gue balikin mikrofon ke tuh orang, masih kena di Aureli, gue nih buset dah. Kok dibalikin sih? Obrolannya gimana tuh? Iya. Hah? Nggak Sorry. ada obrolan, langsung dibalikin, Mil. Lewat manajer. Ya, siapa Mil? Ditanya deh. Nggak bisa milih, bagaikan memilih anak sendiri. Satu lah. Lucu-lucu banget. Gue masih, kalau gue itu semua gue iyain deh. Musdalifah aja gitu, gue kalau bisa gue angkat anak dah tuh. Musdalifah, Boah, gue angkat anak. Terus yang gue masih pengen lihat berkembang tuh sebenarnya Nuri. Gue suka banget suaranya, gue suka cara dia tiba-tiba ngangkat kayak suatu cerita gitu, terus kisah hidupnya gitu. Intinya sih rata-rata kalau yang gue demenin tuh yang kisahnya tragis, terus dia nggak takut gitu ngomongin, kayak mengingatkan diri gue pada bahwa oh iya gue juga nggak usah terlalu nggak perlu jaim gitu, karena mereka juga nggak jaim gitu. Jadi kayak relax aja, kalau dia relax ya gue juga relax, dan gue kayak bisa ngetawain itu gitu. Dan itu mereka tuh yang gue suka. Kemarin aja lagi yang Kompas itu aja apa tuh ya sama Mas Panji tuh Mas? Oh iya, Super. apa namanya? Super stand up seru. Super ya. Ya itu aja gue menikmati banget sih. Banyak banget yang muda-muda yang baru-baru nyobain gitu, kayak lucunya lucu banget gitu, karena memang mereka juga ngomongnya apa adanya dan mereka ngerti theater of mind orang-orang dimaininnya gimana. Itu yang gue senang banget, karena intinya adalah memang kebanyakan kalau perempuan yang kalau misalnya dikatakan ia gagal, itu adalah biasanya memang yang mereka ada jaim ya, kita terus yang nonton juga ngerasa kayak ya udah terhambat gitu, nggak bisa bebas ketawain karena ya gue tahu lo nggak jujur gitu kan. Tapi ya itu ya, kalau gue boleh pilih itu gue pasti pengen lihat Nuri lebih banyak. Oke, kalau gue selain Gamila itu adalah Aci Resti gue. Aci Resti itu gue curiga dalam perjalanan menuju jadi monster. Karena walaupun dia memang juara Suca, tapi kayak Regen, jadi monsternya tuh pasca kompetisi. Si Aci itu punya materi stand up tentang punya pacar yang pengangguran. Lebih tepatnya set besarnya itu kenapa gue kalau punya cowok tuh cowoknya tuh selalu yang nganggur gitu. Nah itu tuh satu chunk soal itu bukan cuma lucu ya, kalau lucu memang mesti, tapi itu brilian sekali, ada nyalinya, ada raw-nya, itu keren banget. Dan dengan panggung yang makin sering, gue curiga Aci Resti bakal jadi monster ke depannya nanti. Betul. Kita lihat aja. Nah, ini buat yang di nonton juga ya, kalau menurut gue sih gengan Pajamas Party tuh
oke semua sebenarnya. Jadi memang Iya, agak gue tuh susah. mau bilang Neneng itu ya? juga. Agak Iya, susah gua milih mau dari bilang itu. Tapi kalau disuruh favoritin satu, sama. ya gue lebih ke Boas sih, gitu aja. Tapi ini cuma favorit gue aja, bukan berarti yang lain jelek sama sekali nggak bagus-bagus semuanya. Ya, Ya, untuk nggak menutup, mungkin jelek. apa namanya? Sebenarnya gue juga tadi lagi kita lagi ngobrol juga kepikiran. Ini juga tur pertama gue yang stand up comedian-nya. Untuk pertama kalinya ini tur pertama yang ada cewek. Gue ada Priska, ada Boah, ada Mila, ada Musdalifah, sama siapa lagi? 4 ya emang ya? Iya 4 Ya. kalau nggak salah. Ada mereka. Jadi memang udah mulai, dan gue juga bener kata Bari tadi, gue ngelihatnya dari acara-acara kayak Komika Money Market, Lucuan, Kilo Laugh, itu semua kelihatan bersinarnya lah. Dan untuk menutup sebelum kita bubar, karena kami juga dari Comika, dan di comika.id ada digital download dari stand up comedian perempuan. Untuk pertama kalinya nongol tuh di Iya. comika.id dari pemunculannya. Ada show namanya Perempuan Berhak ketiga. Ada satu potongan tuh, potongannya Ligwina Hananto udah bisa dibeli di comika.id. Silakan diunduh aja. Gamila juga bagian dari Perempuan Berhak 1, Perempuan Berhak 2, Perempuan Berhak 3. Perempuan Berhak tuh juga kayak grup stand up comedian perempuan. Sebenarnya Alison juga sampai sekarang setnya dia di PBH 2 masih salah satu set terbaik laki ataupun perempuan. Jadi harapannya keren lah untuk perempuan-perempuan. Terima kasih banyak udah pada ngikutin ngomongin topik yang panjang ini. 50 menit loh, ini adalah pembahasan terpanjang, tapi kayaknya ini juga pembahasan yang seru. Jadi kita nggak pengen buru-buru selesai. Mari kita pamit. Bari pamit. Halo, dadah semua. Mana halo kok dada, gimana sih, aneh bener Ya manusia. kan boleh, bego. emang kenapa sih? Halo, dadah. Halo dada. Ya udah. Awe balik we. Ya, dadah. Selamat Hari Kartini. David Durbianto. Dadah, selamat hari Ibu. Gamila Arif. Udah, selamat hari Bapak. Dan saya Panji Pragiwaksono. Dadah, selamat hari Bunda Dorce. Terima kasih banyak semuanya. Dadah.